له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara terkait dengan syubhat dan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi syubhat-syubhat yang beredar ya. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW dalam banyak hadis memperingatkan kita akan bahaya fitnah-fitnah ya. Bahkan fitnah-fitnah tersebut terkadang begitu berbahaya, membuat orang bisa keluar dari Islam dengan mudahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan qita'il lail muzlim." Hendaknya kalian segera melakukan amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu rajulu kafiran, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang di pagi hari masih mukmin, sore hari kemudian dia kafir. Dan ada orang yang mungkin di sore hari masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Ketika kita membaca hadis ini, seakan-akan kita bertanya kapan datang zaman seperti itu. Ternyata zaman itu sudah datang di tengah-tengah kita. Terutama dengan adanya alat komunikasi, medsos, internet yang dimana informasi begitu cepat tersebar, informasi yang baik maupun informasi yang buruk, petunjuk ataupun kesesatan, ya, kejelasan ataupun syubhat. Sampai begitu parahnya, sampai sebagian ulama membuat lajnah khusus untuk membantah syubhat-syubhat ateis. Ya. Kenapa? Karena syubhat begitu kuat. Seperti di tanah air, betapa banyak orang-orang yang menghembuskan syubhat-syubhat liberal, yang syubhat-syubhat tersebut dihembuskan untuk mendukung kekufuran. Seperti misalnya pemikiran mereka yang mengatakan bahwasanya semua agama sama dan semua agama masuk ke dalam surga misalnya. Ini melazimkan bahwasanya tidak ada bedanya antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Tidak ada bedanya antara menyembah Allah dengan menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah dewa, menyembah pohon, menyembah sapi. Tidak ada bedanya. Kalau semua agama sama, maka buat apa Nabi SAW kemudian diutus untuk menyuruh kepada tauhid? Nabi hanya capek mendakwahi kaum Yahudi, Nabi capek-capek nulis surat kepada Heraklius yang Nasrani. Kalau ternyata semua masuk surga, Nabi kurang kerjaan. Kalau semua masuk surga, ngapain Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW jika semua ternyata benar ya? Jika semua ternyata benar. Nah, syubhat seperti ini ketika disampaikan oleh orang liberal, mereka menyampaikan syubhat secara terstruktur, bukan syubhat sembarangan, terstruktur rapi. Siapa yang baca syubhat tersebut secara terstruktur, dia akan terkena syubhat tersebut. Makanya dalam disertasi saya terkait dengan masalah ini, saya sebutkan syubhat mereka bagaimana begitu terstruktur sehingga orang yang tidak punya landasan agama yang kuat mudah terbawa. Akhirnya menganggap semua agama sama. Sementara agama-agama lain tidak mau dianggap sama dengan kita. Orang Yahudi mana mau menganggap sama dengan Islam, enggak mau dia. Dia mengatakan Yahudi agama eksklusif hanya untuk Bani Israel. Demikian juga orang Nasara juga tidak mau menganggap kita sama. Menurut mereka kalau masuk surga harus beriman dengan juru selamat sebagai anak Tuhan. Kalau tidak bakalan apa? Selamat. Nah, kita bodoh-bodohnya mau menganggap semua mereka sama dengan kita, mereka aja tidak mau disamakan. Kenapa kita mau menyamakan? Kita bilang silakan, toleransi masing-masing menjalankan ibadahnya, tapi kalau keyakinan, orang Islam harus punya keyakinan inna dina indallahi Islam. Agama satunya adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang merugi, masuk neraka jahanam. Syubhat ini yang ikut banyak atau tidak? Banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak atau tidak? Mulai banyak. Orang baca terpengaruh, pagi baca, sore bisa kufur. Sore bisa kufur. Ya. Dan banyak syubhat yang beredar. Oleh karenanya perlu kita mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi syubhat. Jadi Rasulullah SAW kabarkan kepada kita akan datang fitnah-fitnah yang begitu dahsyat, yang akan menerjang dan menerpa kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dari fitnah. Kata Nabi SAW, "Ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan."
Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Oleh karenanya di antara doa yang disyariatkan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Coba diulang, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Yaitu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah ma dhahara minha, yaitu apa yang nampak, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Jadi fitan jamaknya fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Karena fitnah itu datang subhanallah tiba-tiba, terkadang kita enggak sengaja buka bacaan kita baca, kemudian kita terkena syubhat. Secara umum fitnah ada dua, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat sebagaimana fitnah wanita bagi laki-laki atau fitnah lelaki bagi wanita, ya dua-duanya terfitnah. Fitnah lelaki, hati-hati, ada pelakor, perebut laki apa? Orang. Fitnah wanita juga ada pebinor, perebut bini orang. Semuanya ada fitnahnya, semua ada fitnahnya. Belum fitnah jabatan, syahwat jabatan, syahwat popularitas. Betapa banyak orang sekarang terjebak dengan syahwat popularitas, pingin terkenal, pingin beken, pingin menjadi buah bibir. Kalau sehari tidak bikin konten gatal, pingin jadi dikomentari tiap orang setiap hari. Kadang melakukan hal yang aneh-aneh supaya viral. Ya, sementara Nabi SAW melarang kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kata Nabi SAW misalnya dalam pakaian, kata Nabi SAW, man labisa libasa syuhrah fid dunya albasahullahu libasa al-madallah yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, hanya ingin jadi tampil beda, dilihat oleh orang, maka dia akan pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Di antara makna libasa syuhrah, pakaian terlalu indah, lain sendiri, atau terlalu murah, robek-robek juga jadi apa? Bukan robek karena enggak punya uang, memang dia ingin tampil seperti itu, sehingga menjadi pusat perhatian. Rasulullah tidak suka seperti itu. Dan Nabi sendiri SAW tidak tampil beda. Makanya disebut dalam hadis, kalau ada orang datang dari luar, mereka tidak tahu kumpulan kaum muslimin mana Nabi di antara. Illah, sebab dilarang oleh para ulama, di antaranya yang menyebutkan agar tidak syuhrah, agar tidak tampil beda. Kalau kita jalan terus kaki satu pakai sandal satu tidak, menarik perhatian enggak? Perhatian. Tapi sekarang banyak orang ingin viral, seperti jalan mundur misalnya, berkilo-kilo. Buat apa? Enggak tahu buat apa. Tapi ingin viral ya. Ini fitnah syahwat. Syahwat ingin jadi bahan pembicaraan, syahwat ingin dikomentari. Itu bisa menimpa siapa saja. Baik audiens maupun terkadang sebagian dai ingin selalu jadi apa? Pusat perhatian, semua apa yang dilakukan dia tunjukkan. Itu fitnah. Jadi fitnah syahwat banyak. Jadi ada syahwat wanita, ada syahwat popularitas, ya, ada syahwat jabatan. Ini semua orang waspada. Jenis fitnah kedua adalah syubhat. Adalah apa? Syubhat. Syubhat secara bahasa artinya dari iltibas, yaitu kerancuan. Kalau kita bahasa kita namanya rancu, ya. Tidak jelas, namanya apa? Syubhat, ya. Syubhat, ya. Suatu yang tidak jelas. Dan syubhat secara umum juga terbagi menjadi dua. Yang pertama syubhat terkait dengan muamalah halal dan haram. Yang kedua syubhat terkait dengan hak dan batil, Syubhat pertama yang dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, sungguhnya perkara yang jelas, yang haram jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Tidak diketahui dengan jelas apakah dia haram ataukah dia halal. Makanya disebut dengan perkara apa? Syubhat, perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hakikat daripada perkara tersebut. Artinya ada yang tahu, para ulama tahu. Para ulama tahu bahwasanya ini hakikatnya halal atau haram. Tapi bagi para ulama bukan syubhat. Bagi para ulama yang ahli ilmu ini bukan syubhat. Tapi bagi orang awam yang ilmunya tidak mumpuni, mereka menganggap ini sebagai apa? Syubhat. Karena mereka tidak tahu halal atau haram. Perkara-perkara tersebut biasanya disebutkan oleh para ulama seperti perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan halal, yang mengatakan haram. Orang awam bingung mana yang lebih kuat, halal atau haram. Seperti itu.
atau perkara yang tidak jelas sumbernya dari mana, halal atau haram, dia bingung. Untuk perkara-perkara seperti ini, maka mauqif al-muslim, sikap seorang muslim menghadapi perkara-perkara syubhat, hendaknya dia jauhi. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga harga dirinya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang ada perkara syubhat, dia terjang, dia lakukan. Setiap datang perkara syubhat, dia bilang, ini belum jelas halal haram, terjang aja, enggak ada masalah. Lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Kata Nabi SAW, seperti seorang yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah orang lain, daerah terlarang, di perbatasan. Lama-lama kambing tersebut akan loncat ke daerah orang lain, sehingga dia makan dari tanaman orang lain. Maka seorang kalau tahu perkara ini syubhat, yang lebih afdal bagi dia tinggalkan. Ya. Namun di zaman sekarang ini banyak orang tidak peduli. Jangankan yang syubhat, yang haram pun mereka terjang. Kenapa? Dengan alasan untuk mencari nafkah. Sebenarnya terkadang bukan mencari nafkah, tapi karena ingin perkaya diri. Ya. Maka kita seorang muslim berusaha untuk tidak makan kecuali dari yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril alaihissalam membisikkan dalam jiwaku, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah, bahwasanya setiap jiwa tidak ada yang meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditakdirkan untuknya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari nafkah, yaitu jangan malas dan juga jangan ngoyo. Jangan malas dan juga jangan apa? Ngoyo, karena rezeki sudah tercatat. Kamu jangan malas, kamu harus melakukan sebab, tapi jangan juga ngoyo ya, sampai satu hari kalau bisa 25 jam ya. Bukan 24 jam. Lembur melulu. Jangan terlalu ngoyo juga ya. Ya. Kemudian kata Nabi, "Khudhu ma halal", ambillah yang halal, wada'u ma haram, dan tinggalkanlah yang apa? Yang haram. Ya. Kita rezeki tetap aja segitu dengan cara haram atau dengan cara halal. Kalau kita ambil dengan cara haram, kita berdosa. Kalau kita ambil dengan cara halal, maka kita dapat pahala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, namun sanadnya bermasalah ya. Tapi ini cerita ini meskipun sanadnya lemah, tetapi bisa membuat kita logika dalam bermuamalah. Jadi disebutkan Ali bin Abi Thalib datang ke suatu tempat, entah di masjid atau di suatu tempat, maka dia kemudian menitipkan ontanya kepada seseorang. Menitipkan ontanya kepada seorang, dan dia sudah niatkan untuk memberi orang ini 2 dirham. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk, ternyata orang ini mencuri pelana ontanya. Dia curi, dia pergi. Akhirnya ketika Ali keluar, dia tidak mendapati pelana ontanya, maka dia suruh anak buahnya yang lain suruh beli pelana, karena saya harus pakai pelana. Maka orang ini pun, anak buahnya yang lain pun mencari pelana di pasar. Akhirnya dia beli pelana dengan harga berapa? 2 dirham. Kemudian dia pun bawa pelana tersebut kepada Ali. Ali bilang, "Subhanallah, ini pelana saya. Subhanallah, saya tadi sudah niat mau kasih orang tadi 2 dirham dengan cara yang halal, tapi dia enggan, dia ingin ngambil 2 dirham dengan cara yang haram." Paham? Karena dia curi, dia jual di pasar. Yang dia dapatkan berapa dirham? Tetap 2 dirham. Cuma dia tidak mengambil dengan cara yang haram, dia mengambil dengan cara yang tidak mengambil dengan cara yang halal, dia mengambil dengan cara yang haram. Ya. Jadi seorang tidak usah ragu, dia mau ngambil dengan cara haram atau halal, rezeki tidak berubah. Kalaupun dia sekarang dapat di mata dia haram banyak, akan berkurang nanti. Cara Allah ada untuk menghabiskan duitnya. Kesimpulannya hartanya nanti cuma segitu saja, yang sesuai telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan, ini kawan dekat. Dia dapat proyek. Dia cerita langsung sama saya, dapat proyek. Ketika dapat proyek, datang sebagian orang mengatakan, "Kamu harus begini, harus nyogok segini, harus kasih saham pada segini. Proyek ratusan miliar. Dia bilang, "Enggak, saya enggak mau. Akhirnya dia tidak dipakai. Dipanggillah kontraktor lain untuk ngurusi proyek tersebut. Dia tidak mau. Rezeki di tangan Allah, dia tidak mau. Akhirnya kontraktor lain tersebut jalanin dengan bayar sana, bayar sini, sogok sana, sogok ini, sesuai dengan persyaratan mereka. Subhanallah, setelah berjalan ternyata proyek enggak jalan, mereka enggak mampu, ilmu mereka enggak sampai. Karena teman saya pengalaman puluhan tahun. Akhirnya teman saya dipanggil lagi, tapi cara halal.
harta tidak pergi, rezeki tidak pergi. Maka dipanggil lagi, dia jalankan proyek cara yang halal dan dia dapat untung. Dia dapat untung. Jadi mau saya, kita dunia ini sudahlah, kalau itu syubhat tinggalkan aja. Jangan usah ragu-ragu. Saya tinggalkan karena Allah akan kasih apa? Gantinya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Tidak usah ragu-ragu, haram tinggalkan, syubhat tinggalkan. Bismillah, nanti ada gantinya. Kelihatannya untungnya banyak sekarang, nanti Allah ada cara untuk menghilangkannya. Entah menghilangkan duitnya atau menghilangkan keberkahannya. Mending kita sedikit tapi berkah. Mending sedikit tapi apa? Berkah. Oleh karenanya cara menghadapi perkara syubhat yang terkait dengan muamalah tentang makanan, kalau syubhat tinggalkan. Syubhat tinggalkan. Kecuali kalau kita tahu benar-benar itu halal. Kalau kita tahu itu halal, kita sudah tanya, kita sudah mengerti permasalahannya, lakukan, enggak ada masalah. Ini kalau kita tidak tahu ini halal atau haram, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan perkara yang syubhat, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, hati kita menjadi lebih bersih. Makanya setelah Nabi menyebutkan tentang hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasada fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruhnya. Jika dia buruk seluruhnya. Maka dia adalah qalbu. Kata para ulama, ini ada kaitannya dengan masalah rezeki yang kita dapat. Kalau kita mengambil cara haram, ada pengaruh di qalbu. Kalau kita mengambil dengan cara halal, ada pengaruh di qalbu. Maka untuk menghadapi syubhat terkait halal haram, terkait makanan halal atau haram, terkait muamalah halal atau haram, kalau itu syubhat tinggalkan. Cari muamalah yang lain, cari bisnis yang lain yang jelas-jelas apa? Halal. Hidup cuma sekali, alhamdulillah, masih makan, masih minum, masih bisa kasih makan anak istri, sudah bismillah, alhamdulillah. Lebih kita nyaman, hati lebih tentram, salat lebih khusyuk. Insyaallah Allah kasih ganti yang lebih baik. Baik. Namun pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah syubhat terkait dengan kerancuan yang dijadikan dalil untuk melegalkan akidah yang tidak benar, ya, atau melegalkan hal-hal yang di luar dari syariat. Itu yang sedang mau kita bahas, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya gema enggak? Tes. Jelas? Gema atau jelas? Gema atau jelas? Jelas gema? Enggak. Gema ya? Ada gema ya? Ada gema ya? Ada gema. Tes satu. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gema ya? Tadi awal enggak ya? Tadi awal bagus tadi. Sekarang agak gema. Tes 1 2 tes ini sudah. Oke. Taib syubhat kita bisa bagi syubhat sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Dan syubhat kita bisa bagi dua. Pertama, syubhat yang datang dari non-muslim, itu orang-orang di luar Islam yang berusaha untuk membuat orang-orang beragama Islam ragu dengan apa? Islam. Dan ini banyak dari dulu sampai sekarang. Bahkan syubhat-syubhat ini sudah dihembuskan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh kaum musyrikin ketika didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya mereka mengatakan Al-Qur'an adalah karangan manusia. In hadza illa qaulul bashar. Kata mereka Al-Qur'an itu hanyalah karya Muhammad. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Kata mereka bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah kerjasama Rasulullah dengan orang lain, ya. Rasulullah minta mereka tuliskan, maka didiktekan kepada Nabi siang dan malam. Al-Quran itu karya Nabi sendiri atau kerjasama dengan orang-orang untuk menyusun apa? Al-Quran. Ini syubhat disebarkan. Maka Allah membantah langsung. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. Bukan karya
manusia. Allah bantah dari beberapa sisi. Pertama, Allah jelaskan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah jelaskan kalau memang itu karya manusia, kalian harusnya bisa bikin seperti apa? Al-Qur'an. Qul in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Al-Qur'an, kalian ragu tentang Al-Qur'an, maka datangkanlah semisal Al-Qur'an. Panggil teman-teman semua, penolong-penolongmu untuk datangkan seperti Al-Qur'an. Kalian bilang Al-Qur'an karangan Muhammad. Muhammad dalam bahasa Arab tidak lebih pandai dari kalian. Muhammad dalam bahasa Arab tidak lebih pandai daripada kalian, ya. Ya, dan dia wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad bukan penyair. Dia tidak lebih pandai bahasa Arab dari kalian. Orang-orang Quraisy banyak yang ahli bahasa Arab. Kalau memang Al-Qur'an karangan Muhammad, harusnya kalian bisa bikin seperti apa? Al-Qur'an. Kalau kau tidak bisa sendiri, kata Allah, panggil penolong-penolongmu, bikin seperti Al-Qur'an. Ini bantahan telak bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan ini hanyalah karangan Muhammad, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika berkumpul seluruh manusia dan jin, berbahu membahu, bersatu padu untuk mendatangkan sebisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan bisa, ya. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, ya. Wala takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak pernah sebelumnya bisa membaca dan kau sebelumnya tidak pernah menulis. Seandainya kau bisa baca dan bisa tulis, tentu orang-orang akan ragu. Mereka bilang ini karangan Muhammad. Tapi Allah mentakdirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai meninggal dunia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan siapa? Muhammad. Makanya saya sering sampaikan, kalau membaca dan menulis bagi orang lain adalah keutamaan dan itu dianjurkan oleh Islam. Makanya Nabi SAW ketika perang Badar banyak orang Quraisy, kawan-kawan Abu Jahal yang ditawan. Nabi bilang, yang pingin bebas ajarkan kepada kaum Ansor baca dan tulis. Nabi sendiri menghasung, memotivasi untuk belajar apa? Baca dan tulis. Sementara dia tidak. Kenapa dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Makanya Iqra. Ketika Jibril mengatakan baca, kata dia, "Ma ana biqari", saya enggak bisa baca sama sekali. Allah menjaga Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis karena bisa baca dan bisa tulis bagi orang lain ada keutamaan, tapi tidak bisa baca, tidak bisa tulis adalah kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi turun Al-Qur'an kepadanya. Seandainya dia bisa baca, bisa tulis, orang akan mengatakan ini karangan siapa? Muhammad. Jadi syubhat pernah beredar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang Quraisy dan kemudian Allah membantah itu semua. Demikian juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kaum Nasara dari Najran. Nasara di Najran ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kasih syubhat kepada sebagian sahabat. Kata mereka, bukankah kalian baca dalam Al-Quran? Mereka ingin mengatakan Al-Quran kontradiktif. Bukankah dalam Al-Quran kalian baca dalam surat Maryam? Allah berfirman, ya, ketika Allah berfirman, ya, Maryam pun datang dalam Al-Quran, ya, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarajinna minal bashari ahadan faquli inni nadat lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Ketika Maryam pun datang menggendong Isa alaihissalam yang masih kecil, dia datang, dalam Al-Quran disebutkan. Maka kemudian orang-orang Bani Israel mengingkari Maryam. Mereka bilang, wahai Maryam, ya, sungguh kau telah melakukan dosa yang besar, yaitu kau berzina. Bagaimana kau punya anak tanpa suami? Kemudian mereka berkata, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka na abuki imra'a sau'in, sungguhnya bapakmu bukan lelaki buruk, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan pezina. Kok kamu bisa jadi wanita pezina? Kata orang-orang Nasara ketika itu, Nasara Najran, bukankah dalam Al-Quran disebutkan ya ukhta Harun, wahai Maryam, engkau adalah saudarinya Harun, padahal Nabi Harun hidup jauh sebelumnya. Ya tidak?
Jadi Nabi Harun hidup adalah kakaknya Nabi Musa, hidup sezaman dengan Nabi Musa. Musa dan Harun satu zaman. Kemudian setelah Musa dan Harun masih banyak nabi setelahnya. Nabi Musa, Nabi Harun meninggal dan Nabi Yusha bin Nun. Kemudian nabi lain. Kemudian akhirnya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Kemudian nabi lagi, baru nabi terakhir Nabi Isa. Jadi jarak sementara Maryam di zaman Nabi Isa. Maryam ibunya Isa. Zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Musa jauh sekali, zaman Nabi Harun. Antara Nabi Harun dengan mungkin bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi. Intinya jaraknya jauh. Nah, kenapa Maryam dikatakan sebagai saudarinya Harun? Mereka mempersoalkan ini, bukankah Al-Quran kontradiktif? Al-Quran kali ada salahnya? Itu sudah dihembuskan sejak zaman dahulu. Maka para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka mengatakan demikian." Nabi jawab dengan mudah. Mereka Bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan nama-nama orang soleh. Harun yang saudaranya Maryam bukan Harunnya yang di zaman Nabi Musa, sederhana. Antum ada namanya Musa enggak? Ada kan? Musa Tangerang bukan Musa Bani Israel. Gampangnya begitulah. Itu Musa zaman sekarang. Ya. Bukan berarti kalau dibilang wahai saudaranya Musa berarti hidup di zaman Nabi Musa. Ya. Harun yang disebut dalam ayat tersebut bukan Nabi apa? Harun, tapi saudarinya Maryam atau kerabatnya Maryam yang namanya Harun, karena Bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama anak Nabi dan orang-orang salihin. Jadi syubhat sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi secara umum kita bagi syubhat menjadi dua. Syubhat terkait dengan dari non-muslim kepada kaum muslimin. Yang kedua syubhat yang muncul dari firqah-firqah yang menyimpang untuk melegalkan pemahaman-pemahaman akidah mereka yang menyimpang. Terkait dengan syubhat yang pertama, model syubhat pertama dari non-muslim yang dihembuskan kepada kaum muslimin, ini banyak dan sampai sekarang masih terus. Ada buku bagus judulnya Mahasinul Islam, tebalnya segini. Waraddus syubhat, saya punya ada di rumah ya. Tentang keindahan Islam dan syubhat-syubhat terkait dengan hal tersebut. Itu syubhat-syubhat yang dihembuskan untuk membuat kaum muslimin ragu tentang agama mereka. Seperti syubhat misalnya terkait kenapa kaum muslimin dalam warisan ada lelaki 2:1. Ini digembus-hembuskan. Supaya, dan ini biasanya yang laris pada para wanita karena mereka yang merasa terzolimi. Kok 2:1 misalnya. Ini yang hembuskan mereka. Contoh lagi syubhat yang mereka hembuskan tentang syubhat terkait poligami. Banyak syubhatnya enggak? Banyak, dari non-muslim maupun dari kaum muslimin. Jadi syubhat, ketika orang sudah mengatakan poligami adalah syariat yang zalim, selesai. Berarti dia sudah menolak hukum apa? Allah. Dan dia akan mengkiaskan dengan hukum-hukum yang lainnya. Maka dua hukum ini paling sering diotak-atik oleh non-muslim. Terkait dengan warisan 2:1, terkait dengan hukum bolehnya apa? Seorang laki menikah sampai 4. Ini sering diotak-atik oleh mereka sebagai bahan untuk mencela Islam. Dan ada syubhat-syubhat yang lainnya seperti disampaikan oleh al-mustasyrikin orientalis yang seperti menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat syubhat seakan-akan hadis yang sampai kepada kita tidak bisa dipertanggungjawabkan validasinya dan seterusnya. Syubhat-syubhat terus dihembuskan oleh karenanya para ulama membahas syubhat-syubhat tersebut. Taib. Syubhat-syubhat yang kedua, model yang kedua adalah syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh al-firaq. Al-firaq. Apa itu syubhat? Dalil yang disampaikan tidak pada tempatnya. Dalil yang disampaikan tidak pada tempatnya dianggap itu sebagai argumentasi, padahal itu bukan hujjah. Itu hanyalah syubhat. Di antara yang pertama kali menyampaikan akan hal ini adalah firqah yang pertama kali muncul dalam Islam, itu firqah al-Khawarij. Firqah al-Khawarij. Al-Khawarij ketika memberontak kepada kaum muslimin yang di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan para sahabat sehingga mereka berperang melawan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya radhiyallahu taala anhu. Mereka punya syubhat. Mereka berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak setuju, ya. Mereka tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah masing-masing mengirim delegasi. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua berunding untuk disepakati oleh dua pihak.
Maka orang-orang Khawarij mengatakan ini berarti berhukum, bertahkim bukan kepada Allah, tapi bertahkim kepada manusia. Ya. Padahal ini juga menjalankan syariat Allah. Ya. Padahal jangankan dalam masalah darah, dalam masalah rumah tangga saja Allah mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada ribut suami istri, maka kirimlah utusan dari pihak lelaki dan kirim utusan dari pihak apa? Wanita. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua niatnya baik, pasti akan bisa berdamai. Kalau urusan rumah tangga saja boleh kirim apa? Delegasi untuk berunding, apalagi urusan dua pemimpin, Muawiyah di Syam, Ali bin Abi Thalib di Irak. Tentu lebih penting lagi. Tapi mereka karena pemahaman yang rendah, mereka bilang ini namanya bertahkim kepada manusia, menjadikan hukum manusia sebagai hukum mengalahkan Al-Quran. Maka mereka menyeru, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan dua hakaman, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, dan mengkafirkan semua yang setuju dengan dua orang sahabat tersebut. Maka mereka mengkafirkan kubu Muawiyah dan mereka mengkafirkan kubu Ali yang telah masing-masing mengirim utusan, kemudian mereka memberontak. Yang ini sampaikan, mereka punya dalil atau tidak? Punya, tapi dalil tersebut namanya syubhat. Karena bukan begitu yang dimaksud. Karena bukan begitu pemahaman yang benar tentang dalil tersebut. Maka muncullah yang namanya Khawarij dan mereka punya syubhat. Akhirnya setelah itu muncul firqah-firqah yang lain yang masing-masing punya syubhat. Tidak kita dapat setiap firqah kecuali punya dalil. Kita tidak dapat setiap pemahaman kecuali punya dalil. Saya kemarin baru bahas tentang reinkarnasi. Ada saja dalilnya. Menganggap bahwasanya dalam Islam ada ruh yang menitis, ya. Ruh yang menitis pada orang lain. Oh, ini titisan Prabu ini. Oh, ini titisan tokoh nasional ini. Dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Setiap yang meninggal masuk dalam alam barzakh. Paham? Tidak ada ruh jalan-jalan. Jadi si manis simbatan Ancol nggak ada. Jadi mak lampir nggak ada ya. Pokoknya sudah meninggal masuk dalam alam barzakh. Kalau nggak dapat nikmat kubur, dapat adab apa? Adab kubur. Nah, sementara dalam Islam, di antara kaum muslimin ada yang menyangka namanya titisan, yaitu reinkarnasi. Dan ini bahaya. Karena ada sebagian orang dia menyangka dirinya, ini kisah nyata ya. Dia menyangka dirinya adalah titisan raja keberapa. Dia merasa saya ini titisan raja. Kemudian ketika dia merasa titisan raja, dia baca sejarah raja tersebut. Raja tersebut ternyata istrinya banyak. Maka dia berdalil dengan raja tersebut, dia ingin juga istri apa? Banyak. Karena dia merasa dia titisan raja tersebut, maka wajar jika dia ingin punya istri banyak sebagaimana raja tersebut. Ini kekufuran. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Orang meninggal masuk alam barzakh, masuk di azab atau dapat nikmat. Tetapi ternyata kalau kita diskusi sama mereka, mereka punya syubhat juga. Sebagaimana saya bahas pada hari Jumat kemarin tentang reinkarnasi, silakan lihat nanti bisa nonton di YouTube ya. Bahwasanya setiap pemikiran pasti ada apa? Pasti ada dalilnya. Kita bicara tentang wahdatul wujud yang menganggap Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil enggak? Ada dalilnya, tapi pemahaman mereka sendiri. Pemahaman mereka sendiri. Intinya ikhwan, mereka-mereka ini ahlul bidah atau firqah-firqah yang sesat ini, ketika mereka menyampaikan syubhat, mereka sudah punya akidah dahulu. Punya akidah dahulu, baru kemudian mereka mencari dalil yang mereka bisa gatokkan, mereka bisa cocokkan. Jadi mereka berakidah dulu baru berdalil. Sudah ada akidah baru mereka mencari dalil yang bisa diserempetkan untuk mendukung pemahaman mereka. Padahal dalil tersebut tidak mendukung mereka sama sekali. Jadi kita orang Islam berdalil dulu baru berakidah. Bukan berakidah dulu baru berdalil. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kata Allah, dialah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas, tidak bisa ditarik kanan, tarik kiri. Jelas sekali. Qul huwallahu ahad, selesai. Allah Maha apa? Esa, jelas. Allah Maha, Allahus Samad.
Allah yang semua makhluk butuh kepada dia. Dia enggak butuh sama makhluk sama sekali. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Jelas ayatnya muhkam. Tapi Allah mengatakan wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebenarnya dia jelas. Tapi memang Allah sengaja menurunkan dengan lafal-lafal yang masih dalam tanda kutip ambigu menurut sebagian orang. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, fa Allah berkata, adapun orang dalam hatinya sudah ada penyimpangan. Ingat, dia punya penyimpangan terlebih dahulu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'u, maka dia mengikuti mencari-cari ma tasyabaha min, dia cari ayat-ayat yang tidak jelas. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil, karena mencari fitnah. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya ada golongan manusia, mereka sudah menyimpang dulu, baru kemudian mereka mencari apa? Dalil. Mereka sudah menyimpang dulu, baru kemudian mereka mencari dalil. Dan semua firqah-firqah tersebut mereka sudah punya keyakinan, kemudian mereka mencari dalil. Contoh wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang disuruhkan oleh Ibnu Arabi, kemudian diikuti oleh yang lain, dan juga disuruhkan oleh Al-Hallaj. Dia mengatakan tidak ada di balik jubah kecuali Allah. Allah adalah aku adalah Allah. Ya. Ibnu Arabi mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Kabarkanlah kepadaku kalau gitu siapa yang disuruh beribadah. Kalau kau bilang hamba, maka dia adalah Tuhan, masa disuruh salat? Kalau kau bilang dia Tuhan, dia juga hamba. Kalau gitu siapa yang mau disuruh apa? Disuruh ibadah. Sehingga mereka akhirnya mengatakan tidak perlu apa? Ibadah. Karena dia meyakini Tuhan Allah adalah Tuhan. Ya. Tuhan dan alam semesta ibarat ombak, lautan yang luas. Yang lautan tersebut keluarlah ombak dengan berbagai macam model-modelnya. Ada ombak besar, ada ombak kecil, ada yang landai, ada yang cuma gemericik kecil. Itu semua berbagai macam penampakan, semuanya berasal dari laut. Faham? Kata mereka, laut itulah ibarat Tuhan, penampakannya ibarat manusia, ibarat makhluk. Semua alam semesta ini adalah berasal dari apa? Tuhan. Ini filsafat ini adalah filsafat sufiyah, sekaligus filsafat filsafat dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani namanya dicetuskan oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Plotinus. Bernama Plotinus yang hidup sekitar abad ketiga Masehi di Iskandaria di Mesir. Dia orang Yunani, kemudian dia yang pertama kali mencetuskan suatu teori filsafat namanya Al-Faidul Ilahi, curahan ilahi. Karena dia tidak setuju dengan pendapat Plato dan dia tidak setuju dengan pendapat Aristoteles, maka dia keluarkan suatu teori baru tentang proses penciptaan alam yang disebut Al-Faidul Ilahi, yang intinya alam semesta ini berasal dari Tuhan. Alam semesta ini bersumber kepada apa? Kepada Tuhan. Bingung ya? Alhamdulillah bingung, jangan paham. Tapi intinya kemudian teori ini diambil oleh siapa? Ibnu Arabi. Oleh Ibnu Arabi dalam pemahamannya wahdatul wujud. Nah, ketika dia sudah punya pemahaman terlebih dahulu yang dia adopsi dari filsafat Yunani, kemudian dia mencari dalil. Kalau cari dalil ada aja dalilnya. Contoh dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, tapi Allah yang memanah. Tidakkah kau melempar bukankah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Kata mereka, berarti Muhammad itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah Muhammad, karena ketika Muhammad melempar, yang lempar adalah siapa? Allah. Zahir ayat seperti itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kau melempar ketika kau melempar, kecuali Allah yang melempar. Orang awam, oh iya benar juga ya. Wahdatul wujud. Padahal ayat begitu bukan itu maksudnya. Maksudnya sebagian dijelaskan oleh para ulama, tidaklah Muhammad ketika melempar debu, dia mengatakan syahatil wujuh. Rasulullah SAW dalam kondisi terdesak dia ambil pasir, kemudian dia lempar. Maka orang-orang kafir kemasukan debu matanya. Allah ingin mengatakan ketika kau lempar, bukan kau yang menyampaikan. Yang menyampaikan siapa? Allah, itu maksudnya. Kau melempar, tapi bukan kau yang menyampaikan. Yang menyampaikan debu ke mata orang siapa? Allah. Bukan Allah yang melempar. Karena kalau kita mau ambil konsekuensi ayat ini, kita akan jawab, tidaklah Muhammad makan ketika makan, tapi yang makan siapa? Allah. Tidaklah Muhammad sholat ketika sholat, tapi yang sholat adalah siapa? Allah. Kufur atau tidak? Kufur. Makanya maksud saya ini ayat
adalah ambigu dalam tanda kutip menurut mereka. Tapi menurut ulama jelas maknanya jelas. Ini metode bahasa Arab. Seperti Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakin syadid man yamliku nafsu indal ghadab. Bukanlah jagoan yang menang gulat, tetapi jagoan sejati yang bisa menahan amarahnya ketika sedang emosi, yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang apa? Emosi. Pegulat jagoan atau tidak? Jagoan, tapi bukan jagoan apa? Sejati. Sama. Bukanlah engkau yang melempar, yang sesungguhnya. Nabi yang lempar, tapi sesungguhnya yang menyampaikan siapa? Allah. Ini metode bahasa Arab. Maksud saya, setiap orang yang punya keyakinan dia akan bisa cari dalil. Kemudian muncul di YouTube ada seorang dai membawakan pemahaman, saya nggak tahu insan kamil atau apa. Kemudian tafsirkan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad, maksudnya Muhammad katanya. Qul huwallahu Muhammad. Ahad diartikan apa? Muhammad. Ini wahdatul wujud. Allah adalah siapa? Muhammad. Enggak benar. Ini semua akidah kembali ke wahdatul wujud. Contoh lagi akidah Nur Muhammad, bahwasanya Allah Muhammad berasal dari cahaya Allah. Jadi Muhammad bagian dari Allah. Ini juga sebagian akidah Nur Muhammad sampai pada kekufuran, sebagian tidak. Tapi intinya maksud saya, orang kalau sudah punya pemahaman, dia cari dalil ada aja. Dia cari dalil ada aja ya. Demikian juga firqah-firqah yang lainnya. Dan syubhat tidak ada hentinya, ya, tidak ada hentinya. Orang-orang seperti zaman sekarang yang ngebom di masjid, mereka punya dalil atau tidak? Punya, mereka punya. Kalau orang tidak kuat bisa kena syubhat mereka punya dalil. Sehingga mereka mengatakan kalau mau cari pahala, ngebom di masjid, bunuh para polisi. Karena polisi semua togut. Ya. Polisi semua apa? Togut. Bahkan ngebom di hari Jumat. Ya. Kemudian mereka mengatakan pilih masuk surga, ngebom di, kadang-kadang bawa anak, terkadang bawa istri, ngebom bunuh diri rame-rame. Kenapa? Karena mereka punya akidah yang dibangun di atas apa? Syubhat. Ya. Oleh karenanya semua ada syubhatnya. Khawarij punya syubhat, Rafidhah Syiah punya syubhat, Murji'ah punya syubhat, Mu'tazilah punya syubhat, Jahmiyah punya syubhat. Saya baca buku mereka, seperti Mu'tazilah saya baca buku Syarh Usul Khamsah karya Al-Qadhi Abdul Jabbar, isinya pemikiran Mu'tazilah semua. Ada syubhatnya, ada dalilnya. Tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para salaf. Tidak sesuai dengan pemahaman para salaf. Oleh karena syubhat ini yang masih terus ada. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap syubhat? Sikap seorang muslim terhadap syubhat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syubhat bisa jadi muncul dari diri sendiri, tanda tanya. Maka bagaimana sikap seorang ketika timbul tanda tanya? Karena syaitan meniupkan syubhat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan datang syaitan, kemudian mengatakan kepada orang mukmin, siapa yang menciptakan ini? Dia jawab Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Sampai akhirnya syaitan berkata, siapa yang ciptakan Allah? Syaitan yang apa? Bisikan. Maka ketika datang syubhat seperti itu, kata Nabi, berlindunglah kepada Allah. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti itu syubhat dari apa? Syaitan. Dan itu terkadang melintas pada diri kita. Melintas. Kita enggak usah berdalam-dalam, enggak usah bahas, cuekin aja, kita bilang apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Faham? Ini cara pertama. Cara kedua, kalau syubhat tersebut kuat, begitu kuat kita sudah beristiadah, belum hilang-hilang, cari ulama untuk ditanya, jangan sembarang orang. Cari ulama yang bisa menjelaskan syubhat tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilm kalau kalian tidak mengetahui, ya. Jadi syubhat itu terkadang muncul dalam diri sendiri. Syubhat tersebut jangan dituangkan. Jangan tulis di status. Kasihan orang nanti baca. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama mencela Ar-Razi, dia punya buku judulnya Asy-Syahrul Kabir atau Mafatihul Ghaib, tafsir. Bagus, tapi terkadang dia ada syubhat, dia sampaikan di situ. Bagaimana kalau ada yang bilang begini? Bagaimana yang padahal belum tentu syubhat itu ada. Tapi dia mungkin dalam dirinya, maka dia tulis di situ. Terkadang dia bisa bantah sendiri, terkadang dia tidak bisa bantah. Ini bahaya, orang yang baca bisa terkena syubhat yang seharusnya tidak ada. Artinya
seorang kalau ada pertanyaan dalam dirinya, tidak usah dia cetuskan dalam apa? Status. Kasihan orang lain yang bisa kena apa? Syubhat. Dia disimpan sendiri, dia bera'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kemudian dia tanyakan kepada para ulama. Paham? Kalau dia tanya kepada para ulama, belum juga jelas, maka dia tidak usah berlanjut. Tidak usah lanjutkan. Sampai dia ketemu dengan ulama yang benar-benar alim, baru dia tanya lagi. Kalau enggak, dia enggak usah gubrisin. Dia kembali aja kepada kaidah umum, bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Misalnya ada agama lain kasih syubhat. Kita bilang, mungkin saya tidak bisa jawab syubhat kamu, tapi agama saya lebih baik daripada agama kamu. Ini jawaban umum. Masa saya disuruh nyembah manusia? Masa disuruh nyembah patung? Masa saya disuruh nyembah matahari? Masa saya disuruh sembah sapi? Saya enggak bisa terima. Mungkin syubhatmu saya tidak bisa jawab. Tapi kita punya kaidah umum bahwasanya Islam adalah agama yang apa? Benar. Karena tidak semua syubhat kita harus bisa jawab. Karena kemampuan kita yang tidak kuat, ilmu kita kurang, ya, kita tidak sampai pada syubhat tersebut, tapi kita jawab secara umum. Kalau agama kamu menganggap agama saya tidak logis, agama kamu tidak lebih tidak apa? Logis. Lebih tidak logis. Lebih tidak logis. Saya sempat kemarin ngobrol sama seorang yang menyembah beberapa dewa. Kami ada beberapa dewa. Masing-masing dewa punya keahlian. Dewa ini punya keahlian ini, dewa ini punya keahlian ini, dewa ini punya keahlian ini. Dia beberapa dewa. Saya bilang, dari Tuhan 3. Oh enggak, itu 1 maksudnya. 1. Oke. Terus saya bilang, kalau Dewi, itu Dewi istrinya dewa. Ini saya cerita nyata, istrinya istri dewa. Tapi istrinya dewa, iya Dewi juga banyak macam-macam. Tapi sebenarnya mereka juga 1, cuma di tempat ini namakan ini, tempat ini namakan ini. Saya bilang, nah, Dewi ini istrinya salah satu dewa. Apa 3 dewa istrinya ini, atau masing-masing dewa punya istri sendiri? Masing-masing dewa punya istri apa? Sendiri. Ya, berarti dewanya bukan 1. Ya enggak, tapi saya sudah berhenti sampai situ saja. Artinya, kalaulah kamu menganggap agamaku tidak logis, agama kamu lebih tidak apa? Logis. Itu jawaban mudah. Kalau saya enggak bisa, udahlah terserah kamu lah. Kamu lebih tidak apa? Logis. Kamu lebih tidak apa? Logis. Terkait dengan agama, atau misalnya terkait dengan akidah dalam Islam. Contoh Jahmiyah. Mereka kita bilang Allah di atas. Buktinya banyak, kita berdoa ke atas, kita melihat ke atas. Kalau kita bilang, orang awam bilang terserah yang di atas. Kalau mereka menyebut Allah, mereka nunjuk ke mana? Ke atas. Nabi SAW Isra Mi'raj ketemu Allah ke mana? Ke atas. Semua ke atas, dalil terlalu banyak. Malaikat turun dari atas ke bawah. Banyak sekali, ribuan dalil Allah di atas. Terus orang Jahmiyah membuat syubhat, enggak masuk akal kalau Allah di atas. Kalau di atas berarti Allah diliputi tempat, berarti Allah lebih kecil dari tempat, ini syubhat. Padahal tidak demikian. Kalau alam ini kecil, alam tidak meliputi Allah, tapi Allah yang meliputi siapa? Alam. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Bayangkan bagaimana kecilnya makhluk. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah, langit dilipat dengan tangan Allah. Alam kecil atau besar? Kecil. Bagaimana kecil bisa meliputi Allah? Dan makna kami, maksud kami Allah di atas, Allah di luar apa? Alam, di luar alam. Namanya di luar itu ke arah atas. Mereka tidak logis, mereka bilang kami tidak bisa terima. Kalau di atas namanya berarti apa? Lebih kecil dari alam, diliputi alam. Taib. Kalau akidah kamu bagaimana? Akidah kami, Allah tidak di atas, tidak di bawah. Taib. Allah di luar alam atau di dalam alam? Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Lebih gak logis gak? Taruhlah pendapat kami tidak logis, pendapat kamu lebih tidak apa? Logis. Gimana seorang bisa berpikir Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam? Kalau gitu, tidak ada. Maka kita bisa bantah, kita bilang Allah dulu sendirian kan? Iya. Allah sendirian enggak? Terus Allah menciptakan alam. Allah menciptakan alam di luar Allah atau dalam zat Allah? Dia bilang tidak di luar, tidak di dalam. Lagi gimana? Berarti Allah tidak berzat. Paham? Antum paham tidak? Ini logikanya Imam, bukan logika saya. Logikanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad membantah dalam kitabnya Imam Ahmad berjudul Ar-Rad 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Rad 'ala Jahmiyah wal Zanadiqah. Ada orang-orang Jahmiyah meyakini Allah di mana-mana. Maka Imam Ahmad membantah. Imam Ahmad mengatakan, dulu Allah sendirian. Iya. Kemudian Allah zatnya sendirian. Iya.
ketika azali. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Cuma 3 kemungkinan ketika menciptakan makhluk. Makhluk tersebut tidak ada kemungkinan keempat. Pertama Allah ciptakan di luar. Pertama Allah ciptakan makhluk dalam zat Allah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Kemungkinan kedua. Paham tidak? Saya ulangi. Kemungkinan pertama Allah ciptakan makhluk di mana? Di dalam zat Allah. Kemungkinan kedua Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Kemudian dimasukkan dalam apa? Zat Allah. Kemungkinan ketiga Allah ciptakan makhluk di luar Allah dan tetap di luar Allah. Maka kemungkinan pertama batil. Kalau kita bilang Allah ciptakan makhluk dalam zat Allah, berarti Allah bercampur dengan makhluk, berarti dalam zat Allah ada syaitan, ada iblis, ada WC, ada kotoran. Karena kita semua adalah makhluk. Paham? Itu pemahaman Widahatul Wujud. Pemahaman kedua, Allah ciptakan makhluk di luar Allah, kemudian digabung dengan Allah. Sama seperti pertama, berarti menggabungkan zat Allah dengan zat makhluk. Yang ketiga kata Imam Ahmad, ini yang benar, Allah ciptakan makhluk dan makhluk di luar apa? Allah. Bagi kami, Tuhan di luar Allah berarti Tuhan di atas. Berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Tuhan di luar makhluk. Gampang. Logis, menurut saya logis. Sederhana. Mereka karena tidak terima akidah Allah di atas, dalil mereka tolak semua. Kenapa mereka tolak semua? Karena mereka sudah kena syubhat Plato dan Aristoteles. Ini saya bahas dalam syarah akidah wasithiyah. Intinya akhirnya mereka terpaksa mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Pertanyaan berikutnya, Allah di luar alam atau di dalam alam? Mereka bilang Allah tidak di luar alam dan juga tidak di dalam alam. Logis atau tidak? Tidak logis. Berarti kecuali Allah bukan zat. Kalau Allah bukan zat, maka memang kita bilang tidak di luar, tidak di dalam. Karena dia bukan zat, tidak ada, bukan sesuatu. Tapi kalau Allah itu sesuatu, dia zat, maka kita tanya zat B di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Jawabannya mudah. Tinggal di luar atau di dalam? Mereka bilang tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Mereka takut konsekuensinya. Karena kalau mereka bilang di luar zat Allah, berarti Allah di atas. Paham? Atau enggak paham? Ini saya ingin sampaikan, terkadang kita enggak bisa bantah syubhat, dan itu terjadi. Bahkan jangan pada antum, pada saya juga, saya risalah saya S2, S3 isinya syubhat semua. Terkadang ada syubhat saya enggak bisa jawab, tapi saya kembali kepada kaidah umum bahwasanya keyakinan saya lebih logis daripada keyakinanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan saya dari salaf. Ada bukunya, ada sanadnya tentang akidahnya. Keyakinanmu enggak ada. Paham? Selesai. Saya tidak mesti harus bisa jawab pertanyaanmu. Karena syubhat tidak ada hentinya, tidak ada penghujungnya. Terkadang kita bisa bantah, terkadang kita tidak bisa bantah. Paham? Ini kalau syubhat muncul dari diri kita. Baik. Kalau syubhat keluar dari luar, dibuat oleh ahlu syubhat, maka mauqif yang benar, sikap yang benar, kalau bisa jangan dengar sama sekali. Kalau bisa jangan dengar sama sekali. Kita tahu orang ini tukang kasih syubhat, jangan dengar dia. Orang ini tukang bikin apa? Syubhat. Sudah ketahuan dia bikin syubhat pertama, syubhat kedua, syubhat ketiga, sudah syubhat keempat dan 1000 jangan dengar. Kalau kita sengaja dengar, khawatir kita terkena syubhat, akhirnya kita berubah. Ada orang dari bertauhid jadi liberal, ada. Dia kena syubhat. Ada. Tadinya bertauhid kencang jadi liberal, ada. Kenapa? Karena dia dengar apa? Syubhat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Jika engkau mendengar ada orang-orang yang berolok-olok tentang ayat kami, di antaranya menyampaikan syubhat, maka tinggalkanlah mereka. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang namanya Sobiq. Sobiq ini suka cari syubhat. Dan dia bertanya, apa makna adz-dzariyatu wadz-dzariyati dzarwa? Adz-dzariyati wadz-dzariyati dzarwa. Apa maknanya adz-dzariyati dzarwa? Dia nanya makna-makna yang susah dalam Al-Qur'an. Bukan mencari ilmu tafsir, tapi dia ingin cari masalah. Ya. Maka Umar pun memukulnya dan Umar kirim dia ke negeri Syam. Jangan tinggal di Madinah, bikin masalah orang seperti ini. Bikin orang bingung, bikin orang bimbang. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, "Inna Najdah al-Haruri." Ada seorang namanya Najdah dari kelompok Khawarij. Inilah pemimpin Ahlul Bidah. Dia berkata demikian, syubhat.
Faja'ala la yasma' minhu. Ibnu Umar enggak mau dengar. Ibnu Umar sahabat. Muridnya Nabi langsung enggak mau dengar syubhat tersebut. Karahiyatan an yaqa'a fi qalbihi minhu syai'. Dia khawatir syubhat tersebut masuk dalam apa? Hatinya. Ibnu Umar tidak mau dengar. Demikian juga Muhammad bin Sirin, muridnya Abu Hurairah, seorang tabi'in yang mulia. Datang seorang dari ahlul kalam, ahli filsafat. Dia berkata kepada Ibnu Sirin, tabi'i, "Idzan li an uhadditsaka bi hadits." Wahai Ibnu Sirin, izinkan aku menyampaikan satu hadis. Kata Ibnu Sirin, enggak ada, saya enggak mendengar hadis dari kamu. Qala, "Fa atlu 'alaika ayatan min kitabillah." Kalau gitu saya bacakan ayat. Enggak juga ayat, saya enggak mau. Enggak mau. Qala wala hadza, enggak. Kata ditanya kepada Ibnu Sirin, "Kenapa Anda berbuat demikian? Tidak mau dengar ayat dan hadis dari dia?" Kata Ibnu Sirin, "Lam aman an yadhkura li dzikran yaqdahu bihi qalbi." Saya tidak merasa aman. Dia menyebutkan sesuatu yang buat hati saya terpengaruh. Saya tidak mau. Saya tahu dia tersesat, ya sudah, saya enggak mau. Kok bimbang-bimbang saja, saya tidak bimbang dengan keyakinanku. Silakan pergi. Silakan pergi. Maka itu ya, demikian juga dalam satu riwayat ada seorang menemui Ibnu Sirin. Kemudian dia menyebutkan suatu masalah takdir, yaitu syubhat qadariyah. Ya. Dia membacakan maka Ibnu Sirin kemudian mengatakan innallaha ya'muru bil adli. Allah menyuruh Ibnu Sirin menyebutkan ayat ya. Atau orang ini bacakan ayat. Apa sikap Ibnu Sirin? Wa akhadha bi usbu'i fi udhunayhi. Ibnu Sirin langsung begini. Dia enggak mendengar. Mau baca ayat dia enggak mendengar. Kemudian dia berkata, "La takhrujanna min indi aw la akhrujanna anka." Kau yang pergi atau saya yang pergi? Saya enggak mau duduk sama engkau. Maka orang tersebut pun keluar dari Ibnu Sirin. Orang-orang berkata, "Wahai Ibnu Sirin, lau sami'ta minar rajul." Kenapa kau tidak dengar dia sampaikan sedikit? Maka Muhammad bin Sirin berkata, "Inna qalbi laisa biyadi." Hatiku bukan di tanganku. "Wa inni khiftu an yanfutha fi qalbi syai'an la astati an ikhrijahu min qalbi." Aku khawatir kalau dia meniupkan sesuatu dalam hatiku, aku tidak bisa keluarkan lagi dari hatiku. Fakana ahabba ilayya an la asma'a kalamahu. Maka saya lebih suka tidak dengar omongannya. Ini sikap para ulama, berhati-hati. Kalau ada syubhat, tidak usah kita dengar. Kita sudah nyaman, ibadah tenang, ibadah tenteram, tidak usah dengar syubhat. Karena pondasi kita enggak kuat, khawatir kita terpengaruh. Maka saya nasihat pada bapak-bapak dan ibu-ibu, enggak usah dengar syubhat. Sudah, dengar yang benar-benar saja, yang syubhat enggak usah didengar. Karena syubhat tidak ada penghujungnya. Maka tidak semua orang kita dengar. Sementara sekarang di YouTube, di medsos, semua orang boleh bicara. Mau liberal, mau pemahaman ini, pemahaman anu, semua boleh bicara. Nah, kita jangan buang-buang umur dengar-dengar apa? Syubhat. Allah suruh jangan dengar syubhat, kita malah dengar apa? Syubhat. Sampai ada orang bikin jengkel, datang ustaz, ada yang bilang, yang suruh kamu dengar siapa? Yang pusing saya yang harus jelasin. Datang lagi, saya yang pusing. Kamu bikin pusing orang. Kamu enggak usah dengar. Kenapa dengar syubhat? Enggak usah dengar. Enggak usah dengar. Nah, model berikutnya ketika syubhat sudah tersebar. Ketika syubhat sudah tersebar, maka mau tidak mau terdengar oleh setiap orang, maka para ulama hendaknya membantah. Hukum asalnya kita tidak perlu bantah syubhat. Hukum asalnya kita hanya menjelaskan apa? Kewajiban. Namun ketika syubhat sudah tersebar, maka para ulama harus membantah. Maka sejak zaman dahulu seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad punya buku Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindik. Satu buku tebal. Syubhat-syubhatnya Imam Ahmad sampaikan, kemudian dia bantah seluruhnya. Contohnya lagi seperti Ad-Darimi, kalau tidak salah muridnya Imam Ahmad. Punya buku Ar-Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi tadinya faqih. Ahli fikih. Tapi dia belajar ilmu kalam, akhirnya jadi Mu'tazilah. Maka dia bikin syubhat. Maka Ad-Darimi menulis buku membantah dia. Dalam buku judulnya Ar-Raddud Darimi ala Bishr al-Marisi. Bantahan Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi, isinya bantahan terhadap syubhat. Ini dia mengatakan, jika dia berkata, maka bantahannya begini. Jika dia berkata, maka bantahannya begini. Ini kenapa syubhat sudah terlanjur apa? Beredar. Jadi harus dibantah. Seperti tadi saya katakan, buku Mahasinul Islam. Dia tahu kalau 10 jilid, sekitar 10 jilid. Entah lebih, entah kurang. Ya, isinya syubhat tentang keindahan Islam, kemudian syubhat di bawahnya dibantah. Keindahan Islam ada syubhat dibantah.
Ya, ini seperti ini dilakukan oleh para ulama. Bahkan ini termasuk jihad fisabilillah. Ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Aba Abdullah, wahai Imam Ahmad, mana lebih baik bagi seorang? Dia iktikaf, dia salat sendiri, ataukah dia membantah ahlul bidah, berbicara tentang ahlul bidah, menjelaskan tentang kerusakan pemikiran mereka? Kata Imam Ahmad, saya lebih suka dia bantah ahlul bidah. Kenapa? Kalau dia salat, kalau dia iktikaf untuk dirinya. Tapi kalau dia membantah ahlul bidah adalah untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Maka kemudian Ibnu Taimiyah mengomentari, dia mengatakan bahwasanya membantah ahlul bidah termasuk jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Oleh karenanya untuk urusan bantah syubhat biarkanlah para ulama yang membantah syubhat-syubhat tersebut, dan mereka sudah tulis dalam banyak buku. Tugas antum adalah menjauhi syubhat. Ya. Jangan sok-sok hebat mendengar apa? Syubhat. Orang bisa berubah pemikirannya. Hati orang bisa berubah, bisa ragu dengan Islam itu sendiri. Bisa ragu. Syubhat itu tidak ada penghujungnya. Kalau ada batasannya gampang, tapi tidak ada penghujungnya. Akal ini liar, akan bisa berbicara macam-macam. Syubhatnya ateis tidak ada penghujungnya. Banyak orang tidak pernah ngaji, tahu-tahu dengar syubhat dia terikut, akhirnya dia jadi kelompok sesat. Salahnya siapa? Salahnya dia sendiri. Allah bilang fa'arid anhum, jauhi, dia malah dengar-dengar. Kalau ke bawah salah sendiri. Taib, mungkin ini yang saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah.